Halo warga nobar dimanapun ikam lagi rebahan maupun lagi ngegulung ketiak. Kembali lagi bersama saya, Mang Tobi. Masih di channel yang sama, masih di kasur yang sama. Malam ini saya hendak cerita film yang sungguh nyesek banar soal seorang bocah yang... sebentar, tadi Mang Tobi baru pulang dari ronda. Iya, ronda. Karena katanya anaknya Pak Lurah main futsal sampai jam 3 pagi di lapangan kampung sebelah dan kadada satupun yang berani negur. Sebab konon kabarnya sang Pak Lurah sendiri yang ngirim bola dan jersinya. Maka pas ronda tadi Mang Tobi jadi berpikir, sebenarnya yang lebih ampuh ngajarin anak itu siapa? Bapaknya kah? Atau orang asing kah yang kebetulan lewat warung kopi? Pertanyaan filosofis kayak gini benar yang akan kita bahas malam ini. So, tanpa berlama-lama lagi siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Cerita kita dimulai di sebuah desa kecil di pelosok North Dakota, Amerika Serikat di musim dingin yang putih bersih sampai-sampai mata kalian sendiri akan ikut beku kalau melihatnya terlalu lama. Dan di tengah hamparan salju yang luasnya melebihi rasa kesepian itu berdiri seorang bocah berkupluk merah, ransel merah, badan kecil, mata sendu yang setiap hari menunggu bus sekolah datang menjemputnya dan kita panggil saja namanya Wesley. Ya, begitulah sambutan harian yang Wesley terima dari teman-teman sekolahnya sebab Wesley terlahir tuli sejak kecil dan di dunia ini kita semua tahu anak yang berbeda sedikit saja akan langsung diperlakukan kayak barang gratisan di etalase. Wesley sendiri sekolah di kelas khusus untuk anak-anak tuli dan setiap pagi mereka berdiri serempak mengucap janji setia kepada bendera Amerika dengan bahasa isyarat. Sebuah pemandangan yang seharusnya bikin kita terharu kalau saja Wesley kada lagi ditampar pelan-pelan oleh dunia di luar kelas itu. Dan sepulang sekolah, perjalanan Wesley masih harus melewati hutan dan padang salju luas sendirian dengan langkah kecil yang terdengar berderap di atas kerak salju. Sampai akhirnya ia tiba di rumah kayu tua tempat ia tinggal bersama ibunya Gail, adiknya Amber, dan ayahnya yang sering kadada di rumah kayak gambar di Kaleng Hongguan. Hidup Wesley sederhana saja, kecuali bagian sederhana itulah yang justru paling berat. Dan inilah bocil fatherless loh. Dan inilah The Parts You Lose. Di dalam rumah, Ibunda Gail tampak duduk dengan wajah lelah membaca surat berwarna merah muda dari sebuah sekolah khusus tuli bernama North Star Academy. Surat yang isinya kemungkinan kabar baik tapi datang di waktu yang salah sebab kondisi ekonomi keluarga ini sedang kurang baik. Gail sendiri bekerja paruh waktu di toko milik Pak Len dan sambil meladeni Wesley juga Amber makan, ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya di balik senyum lembut yang ia kasih ke Wesley pakai bahasa isyarat. Ya, Gail adalah satu-satunya tempat aman bagi Wesley di rumah ini sebab hanya beliaulah yang sabar belajar bahasa isyarat demi bisa ngobrol dengan anaknya. Dan ini termasuk kasih sayang langka yang sering kita lupakan harganya. Tapi keadaan damai itu kada bertahan lama sebab tepat saat makan malam berlangsung terdengar suara mobil masuk ke halaman. Look who's home. Dan inilah ayah Wesley, Ronnie, lelaki berjanggut tipis yang baru pulang dari pekerjaan kerasnya di kilang minyak setelah berminggu-minggu kada di rumah. Ronnie ini bukan ayah yang jahat, tapi juga bukan ayah yang hadir secara emosional dan sayangnya. Tipe ayah seperti ini banyak banar di sekitar kita. Why don't you come over here and give your old man a squeeze? Dan di situ kita lihat upaya Ronnie untuk akrab, tapi setiap kalimat yang ia keluarkan justru terasa kayak orang yang baru ngapalin skrip dari YouTube tentang cara jadi ayah yang baik dalam 5 menit. Pas makan malam ketika Ronnie minta garam, Wesley kada mendengar dan ekspresi Ronnie pun langsung berubah jadi gusar sebab di kepalanya anaknya itu seharusnya bisa dipaksa kada tuli kalau cukup keras dipanggil. You pass me a salt. Stop! Dan ya, disinilah letak masalah utama keluarga ini. Ronnie kada bisa nerima bahwa anaknya berbeda dan setiap kali ia gagal nerima, beban itu pindah ke pundak Gail dan Wesley.
Sehari setelah kepulangan Ronnie, sebuah kabar mengguncang kota kecil itu. Terjadi perampokan bersenjata di Hotel Garson, 4 orang tewas, 5 pelaku melarikan diri, dan polisi mulai memasang pos pemeriksaan di sepanjang jalan utama. Berita ini bikin gegar seluruh kota, sebab di kota sekecil ini terakhir kali ada pembunuhan tuh tahun 2004. Dan di tengah situasi yang lagi mencekam itu, Ronnie justru pamit pergi ke kota sebentar, entah untuk urusan apa, meninggalkan Wesley bingung di rumahnya. Wesley sendiri sebelumnya sempat melihat sesuatu yang aneh di hutan, sosok tubuh yang tergeletak di salju yang waktu itu ia laporkan ke Ronnie, tapi malah dianggap berbohong alias bakar ramput. Maka malam itu ketika rumah sudah sepi, Wesley diam-diam keluar membawa senter melangkahi salju setebal pinggang sampai ia tiba di tempat sosok itu masih tergeletak, masih hidup, masih bernapas, masih berdarah. Dan dengan kekuatan kecil yang entah datang dari mana, Wesley menyeret tubuh asing ini ke gudang tua di belakang rumahnya, gudang yang sudah lama kada terpakai dan dipenuhi tumpukan jerami. Sosok itu setengah pingsan, perutnya bocor ditembus peluru, dan kita panggil saja dia si buronan. You been here all morning? Ketika si buronan terbangun, dia kaget melihat seorang bocah kecil duduk diam menungguinya dan mulai bertanya-tanya. Wesley hanya menatap balik tanpa suara, dan disitulah si buronan paham bahwa anak ini tuli. Fakta yang ironisnya justru jadi keuntungan baginya, sebab tidak akan ada yang mendengar rahasianya bocor. Hari-hari berikutnya, Wesley menjalani hidup ganda. Pagi ke sekolah dipukul kepala oleh anak-anak kelas, malam diam-diam ke gudang merawat seorang buronan bersenjata. Ia bawakan obat, perban, makanan dari piring ibunya, sampai pakaian hangat dari laci ayahnya yang jarang dibuka. Si buronan menjahit luka perutnya sendiri pakai jarum kasar sambil meringis tanpa minta dikasihani. Pemandangan yang pasti bikin kita kagum, sebab di Indonesia kalau cabut gigi saja ngeluh butuh dibius 2 kali. Suatu malam si buronan memberi Wesley tugas penting, yakni membawa sebuah cincin emas berbatu merah delima ke sebuah tempat berhentinya truk-truk besar di pinggir jalan tol untuk diserahkan ke seorang sopir tua bernama Coop. Cincin itu adalah tanda pengenal, dan Coop adalah satu-satunya orang yang bisa menyelundupkan si buronan keluar dari kota. I'm gonna take some time to figure this all out. Week? I don't know. Dan ya, ternyata penjemputan kada bisa segera sebab polisi masih sibuk menyisir setiap sudut kota. Wesley pulang membawa kabar buruk, tapi anehnya si buronan tidak marah. Malah dia mulai memperhatikan Wesley dengan mata yang berbeda. Mata yang melihat anak ini bukan sebagai gangguan, tapi sebagai sesuatu yang bisa dibentuk. You wanna play me on checkers? You any good? Maka dimulailah pelajaran pertama, dam-daman, atau dalam bahasa Inggrisnya checkers, permainan papan dengan bidak hitam putih yang kelihatannya simpel tapi sebenarnya penuh strategi. Si buronan ngajarin Wesley dengan serius dan kada mau ngalah, kayak Light Yagami lagi nulis nama lawan di Death Note. Bedanya, ini cuma main bidak, kada ada yang mati gara-gara salah langkah. Just cause you're deaf, you think I'm gonna let you win? You win when you win. Dan di kalimat sederhana itulah filosofi pertama si buronan masuk ke kepala Wesley. Kau menang kalau kau memang menang, tidak karena dikasihani, tidak karena dianggap istimewa. Untuk pertama kalinya seumur hidupnya ada orang dewasa yang menatap Wesley sebagai manusia utuh, bukan sebagai anak cacat yang harus dikasihani. Pelajaran kedua datang dengan lebih keras. Si buronan minta termos dan celengan Wesley, lalu memasukkan keduanya ke dalam tas ransel. Tas itu kini bukan lagi tas sekolah, tapi senjata. Si buronan menyuruh Wesley mengayunkannya sekuat tenaga, membayangkan wajah si pembuli sekolah, dan Wesley yang awalnya ragu-ragu pun mulai mengerti maksud pelajaran ini. Like getting pushed around and swing that thing like you mean it. Dan setelah beberapa kali percobaan, akhirnya tas itu diayunkan dengan amarah yang tertumpuk berhari-hari.
Esoknya di sekolah, ketika si pembuli kelas mulai jalan mendekat dengan senyum sombong seperti biasa, Wesley tidak lari, tidak nunduk, tidak gemetar. Ia berdiri tegak, tangan menggenggam tali tas dengan erat, mata menatap tajam menusuk, persis kayak Wong Fei Hung mau bagi-bagi tendangan tapi versi anak SD. Dan tanpa Wesley harus mengayunkan tas itu satu kali pun, si pembuli mundur sendiri sambil pucat. Sebab sesungguhnya pembuli itu kebanyakan cuma cari korban yang gampang. Dan begitu korbannya berdiri tegak, mereka langsung kabur lebih cepat dari pejabat kabur dari pemeriksaan KPK. Tapi pulangnya Wesley hari itu kada tenang sebab di halaman rumahnya sudah terparkir sebuah mobil polisi. Detektif Chambers sudah menunggu di ruang tamu. Beliau menunjukkan foto si buronan dan menyebut 4 dari 5 pelaku perampokan sudah ditangkap. Hanya tinggal 1 yang mereka percaya sedang bersembunyi di kota ini. Out of the 5 men have been apprehended. 2 weeks ago, the Russell County Sheriff's Department. Wesley diam tanpa tanggapan dan Chambers paham anak ini menyembunyikan sesuatu. Maka beliau minta ibunya keluar sebentar lalu mulai bercerita. Bukan menginterogasi, tapi bercerita. One day she started feeding this baby mountain lion. Beliau bercerita tentang seorang tetangga lama bernama Mrs. Stratton yang punya kebiasaan memberi makan kucing-kucing liar di sekitar rumahnya. Suatu hari Mrs. Stratton menemukan bayi singa gunung dan ikut memberinya makan, merawatnya, bahkan menamainya. Beberapa minggu kemudian, singa yang sudah tumbuh besar itu memangsa Mrs. Stratton, keluarganya, dan semua kucing yang dulu ia rawat. Sebuah cerita yang singkat tapi pesannya tajam, memberi makan binatang liar itu tidak akan mengubah hakikat binatang itu. Ia akan tetap memangsa kalau saatnya tiba. Pesan yang seharusnya jadi peringatan keras buat Wesley, tapi sayangnya yang Wesley tangkap justru sebaliknya, bahwa cerita itu tidak berlaku untuk sahabatnya di gudang. Malamnya, Wesley kembali ke gudang dan untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa salah satu jari si buronan hilang separuh. Si buronan menangkap tatapan Wesley lalu tersenyum kecil, bukan senyum sedih tapi senyum orang yang sudah menerima keadaan. A tiger. Bit it clean off. So you know what I did. Dan disinilah dongeng paling indah dari film ini dimulai. Si buronan bercerita bahwa jarinya dulu digigit putus oleh seekor harimau, tapi ia tidak menyerah. Ia belajar berburu, melacak, dan suatu hari ia menemukan harimau itu memasukkan tangannya ke kerongkongan si harimau dan merobek jantungnya keluar. Lalu ia remas jantung harimau itu sampai keras, sampai berubah jadi sebuah cincin merah delima lebih sadis dari Sasuke yang cuma menyolokkan tangan ke perut Naruto pakai Chidori. Dan sejak hari itu kadada lagi harimau yang berani menggigit jarinya. Since then, no tiger bite out of me again. Wesley mendengar cerita itu dengan mata berbinar dan kita semua tahu bocil itu tidak peduli apakah cerita ini benar atau cuma dongeng. Yang penting baginya ada orang dewasa yang bersedia menceritakan dongeng untuk dia. Esok harinya, Wesley menghitamkan satu jarinya pakai spidol sebagai tanda kesetiaan pada filosofi sahabat barunya, bahwa rasa sakit itu bisa berubah jadi kekuatan. Tapi seperti yang pernah Mang Tobi bilang, hidup sederhana itu kada pernah benar-benar sederhana. Suatu tengah malam ketika Wesley turun tangga untuk ke gudang, ia kepergok ayahnya yang lagi setengah mabuk dan lagi nonton TV rusak. Roni yang lagi pusing soal traktor yang kada bisa dinyalakan, soal pekerjaan yang kada kunjung datang, soal hidup yang terasa makin sempit, melampiaskan semuanya padahal yang paling salah waktu, yaitu anaknya sendiri. Satu tamparan, satu pukulan dan Wesley tersungkur dengan mata lebam yang besoknya tidak bisa disembunyikan. Gail tentu saja marah besar, tapi Roni cuma berdalih ia kaget sebab Wesley muncul tiba-tiba, dalih yang tipisnya melebihi tisu basah di warung Mang Tobi. Sementara itu di gudang, si buronan melihat wajah lebam Wesley dan langsung paham apa yang terjadi. Dan di situ kita sadar satu pukulan dari ayahnya bisa jadi adalah tamparan biasa di rumah-rumah kayak gini. Tapi kekerasan dalam rumah tangga itu nyata, walaupun di negara kita masih saja ada pejabat yang anggaran tirai gordennya 48,7 miliar tapi anggaran perlindungan anak nyaris kada terdengar. Anggaran tirai aja bisa lebih panas dibahas daripada nasib anak-anak kayak Wesley, dan hal itu sangat-sangat mustahil terjadi di negara kita yang katanya menyayangi anak. Iya kan?
Beberapa hari kemudian, Wesley dipanggil dari sekolah karena ayahnya masuk rumah sakit dalam keadaan koma, wajahnya babak belur dipukuli oleh sosok tak dikenal di parkiran sebuah bar. Polisi belum berhasil menemukan pelakunya, tapi Wesley tahu. Wesley tahu betul siapa yang berdiri di balik kejadian itu, walaupun ia tidak mengatakannya pada siapapun. Dan herannya, wajah Wesley di rumah sakit itu malah terlihat tenang, seperti seseorang yang sakit hatinya akhirnya terbalaskan. Di gudang malam itu, si buronan menceritakan soal putrinya, seorang anak perempuan seusia Wesley yang tinggal jauh dengan mamanya, yang sudah lama kada bertemu ayahnya. Si buronan bilang ia ingin suatu hari nanti, ia, Wesley, dan putrinya itu berkuda bersama menuju arah matahari terbenam, hanya mereka bertiga, tiada siapapun yang menghalangi. Maybe I can even get my daughter to come up for a visit. Mimpi itu menempel di kepala Wesley sampai-sampai pas pelajaran sekolah pun ia terbayang adegan itu, dirinya, sahabatnya, dan saudari yang belum pernah ia temui, berkuda di lapangan luas dengan langit jingga di belakang mereka, kayak ending film India yang biasa diputar di Antv jam 2 siang, lengkap dengan musik yang haru biru, bikin penonton ikut bawa tisu. It's the sound of my spaceship landing. It's gonna land real soon. Tapi seperti semua mimpi indah, ia ada batas waktunya. Si buronan mendapat kabar bahwa Cobb akan menjemputnya besok malam dan ini saatnya pamit. Wesley pulang ke rumah dengan kepala berat dan malamnya Gail masuk ke kamar Wesley, duduk di pinggir tempat tidur, memeluk anaknya yang kelihatan murung, lalu cerita tentang ramalan bintang yang ia baca pagi tadi. Storm clouds may be brewing. Ramalan yang menyentuh, dan kalau kalian perhatikan baik-baik, sebenarnya ramalan ini adalah doa Gail buat dirinya sendiri, sebab dialah yang paling membutuhkan harapan itu di rumah ini. Tapi malam itu Wesley sudah memutuskan pilihannya. Ia mengambil ranselnya, mengintip kamar Amber sebentar, lalu turun menuju gudang untuk pamit terakhir kalinya. I'll be damned. Ingat adegan damdaman pertama tadi, warga Nobar? Untuk pertama kalinya seumur hidup si buronan, ia kalah damdaman dari seorang bocah tuli berumur 10 tahun. Si buronan tertawa kecil, kagum, dan dengan tulus berkata, anak ini sudah siap menghadapi dunia. Lalu ia memberikan papan damdaman itu pada Wesley sebagai kenang-kenangan. With me anyhow, you got everything you need right here. I gotta go. Pelukan terakhir itu pendek, tapi Wesley kada mau lepas. Si buronan harus mendorongnya keluar dengan paksa sambil setengah berteriak, sebab telinganya sudah menangkap suara mesin mobil yang melaju mendekati gudang. Wesley keluar dengan wajah hancur dan tepat saat itu seseorang memeluknya dari belakang dan menyeretnya ke dalam mobil yang menunggu di luar. Everybody in position? On my say. Dan ya, Cobb si supir tua itu ternyata sudah berkhianat. Sejak awal ia bekerja sama dengan polisi, dan cincin merah delima yang dulu Wesley antar adalah jebakan, bukan tanda pengenal. Pengkhianatan kadang tidak butuh musuh, cukup teman dekat yang sudah dibayar duluan. Mengingatkan kita pada kebiasaan di negeri ini, di mana yang menjebloskan koruptor bukan musuh politiknya, justru rekan satu kantornya yang lagi ngejar bonus. Wesley di dalam mobil polisi menjerit panjang menyaksikan sahabatnya tertelan kepungan polisi yang menyerbu masuk, kilatan cahaya lalu sunyi. Yang terjadi setelah itu di dalam gudang kada ditampilkan secara jelas oleh film ini, dan justru itulah yang bikin sakit. Sebab kita semua tahu harapan terakhir si buronan untuk berkuda menuju matahari terbenam bersama Wesley dan putrinya malam itu juga padam. Pagi setelah malam itu, kehidupan kembali berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Wesley menemukan papan damdaman pemberian si buronan tergeletak di dekat gudang, dan ia mengangkutnya pulang seperti membawa peti kenangan yang terlalu berat untuk anak seusianya. Hey there, Tiger. Why don't you come over here and give your old man a squeeze?
Dan di rumah sebuah pemandangan menyambut Wesley, Ronnie sudah pulang dari rumah sakit, masih bertongkat, berdiri di ruang tengah dengan kalimat yang persis sama dengan kalimat pertamanya di awal film. Tapi kali ini suaranya lirih lemah dan tatapannya terasa berbeda, seperti orang yang akhirnya mengerti bahwa anaknya tidak akan pernah berlari ke pelukannya dengan cara yang sama lagi. Wesley pelan-pelan memeluk ayahnya tanpa ekspresi, lalu masuk ke kamarnya, duduk di kursi, dan dari saku jaketnya ia keluarkan cincin merah delima dari jantung harimau, hadiah terakhir dari sahabatnya. Wesley memutar-mutar cincin itu di tangannya, menatapnya dalam diam, dan film ditutup dengan ekspresi yang kada bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan sedih, bukan marah, tapi sesuatu yang lebih dewasa daripada usianya. Dan begitulah akhir kisah Wesley, bocah tuli berusia 10 tahun yang dalam waktu kurang dari 2 minggu kehilangan banyak hal yang seharusnya kada perlu hilang di umurnya. Kepolosan sahabat pertamanya dan kepercayaan bahwa ada orang dewasa yang akan tinggal lama di hidupnya. Tapi seperti yang film ini tunjukkan, ada bagian-bagian dari diri kita yang memang harus hilang sebelum kita bisa tumbuh. Kayak onderdil motor yang hilang di bengkel, yang baru ketahuan hilangnya pas kita coba pulang. Maka kita semua harus ingat baik-baik, jangan salahkan anak kalau dia mencari sosok ayah di mana-mana, kalau yang di rumah lebih sering memilih marah daripada mendengar. Dan jangan salahkan ayah kalau anaknya lebih percaya orang asing, kalau pelukan pertama yang dia dapat justru dari sosok yang harusnya dia takuti. Anak-anak itu menyerap apa yang kita berikan ke mereka. Kalau ayah cuma kasih marah, jangan heran kalau yang dia ingat sebagai ayah bukan kita. Kasih sayang itu seperti gudang tua yang isinya kosong tetap kosong walaupun pintunya dibuka tutup tiap hari. Saya Mang Tobi mewakili jajaran warung kopi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri.